salam semuanya. Selamat di tahun 2021 ini kita berjumpa kembali untuk beribadah dalam acara ibadah online tayang perdana di tahun 2021. Sebelumnya kakak mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelumnya kita persiapkan, kita lipat tangan, tutup mata dan kita pujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Syukur, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami
Dan kami yakin percaya kami memulai awal tahun 2021, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam rumah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya. Dan Engkau memberkati ibadah online saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa hadir dalam setiap puji-pujian dan penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ada sukacita? Nah, kita pujikan pujian hari ini harinya Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri dengan bersukacita, boleh bergerak gerakan badan ya. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, dari hari ke hari kita harus tetap selalu bersuka cita. Karena hari ini harinya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kebaikannya buat kita semua. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hati, persiapkan telinga kita, pikiran kita buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita pujikan pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar itu Tuhan, boleh bertumbuh di dalam hati kami dan menjadi berbuah. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga berkati Kak Endro yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tahun yang baru. Kita boleh bersukacita atas kebaikan Tuhan memasuki tahun yang baru. Karena itu kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi kekuatan kami, sebagai penolong kami, dan kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Kak Endro mau bercerita tentang raja yang bijaksana. Ketika kita berbicara tentang raja bijaksana, pasti teman-teman, adik-adik sudah tahu semua. Pasti itu adik-adik sudah pasti bisa menebak siapa namanya. Pasti Raja Salomo kalau ada di dalam Alkitab. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Raja Salomo dikatakan raja bijaksana karena apa? Ketika dia mau menjadi raja, kita mau lihat latar belakangnya. Ketika papanya Salomo atau orang tuanya, ayahnya Salomo yang bernama Daud sudah lanjut usia, maka kekuasaannya diserahkan kepada Salomo. Ibunya Salomo bernama Batseba. Jadi kita boleh tahu tentang orang tuanya Raja Salomo. Nah, ketika Raja Salomo menjadi raja, dia ini masih muda. Ketika dia masih muda, dia mau memimpin satu bangsa. Dikatakan bangsa Israel itu katanya bangsa yang besar. Besar bagi Raja Salomo yang masih muda. Ada 12 suku yang begitu banyak di mana Raja Salomo harus bisa memimpin. Nah, karena itu bagaimana bisa dia memimpin menjadi seorang raja? Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 15 dikisahkan tentang Raja Salomo itu berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan hikmat. Di dalam doanya Raja Salomo kita bisa tahu dia tidak minta harta, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, tetapi yang dia minta adalah hikmat. Nah, ini yang menjadikan luar biasa. Ketika dia menjadi seorang raja, bukan minta semuanya yang baik, tetapi dia mau minta hikmat untuk dia memimpin satu negara, satu bangsa yang besar. Nah, ketika kita berbicara tentang hikmat, apa itu hikmat? Seringkali kita sudah dengar hikmat. Tetapi kita mau belajar artinya hikmat. Hikmat itu tahu yang benar dan tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui perintah Tuhan, jalan Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita ini tidak salah jalan. Nah, di tahun yang baru ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menggunakan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti adik-adik ketika dia mau masuk sekolah di kelas yang baru, pasti adik-adik takut dan berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat untuk bisa masuk di kelas yang baru. Atau juga adik-adik belajar sepeda, pasti adik-adik berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya bisa naik sepeda dengan baik. Atau belajar pakai sepatu roda, naik skating. Itu semuanya ketika hal-hal yang baru, pasti adik-adik mengalami ketakutan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, itu pasti ada. Karena itu kita selalu berdoa sama Tuhan untuk minta hikmat. Demikian juga Raja Salomo, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah tahu kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15, mari kita lihat. Ketika Raja Salomo menerima hikmat, apa yang terjadi? Nah, di pasal 3 ayat yang ke-16, ternyata di situ mulailah hikmatnya Raja Salomo itu diuji. Pada suatu hari ada 2 ibu, 2 perempuan, di mana perempuan ini perempuan yang dikatakan perempuan yang tidak baik. Namun dia punya anak, masing-masing punya anak, masing-masing tinggal dalam satu rumah. Mereka sama-sama hidup bersama-sama. Nah, pada suatu hari salah satu ibu ini menjaga anaknya, mungkin tidurnya tidak baik atau tidak pas. Ternyata ketika dia tidur menindis anaknya. Nah, ketika pada tengah malam dia lihat anaknya ini tidak bergerak, diperhatikan ternyata meninggal. Karena dia masih bayi, tentu saja wajahnya, bentuknya hampir semuanya sama. Tapi ibu ini melakukan tindakan yang tidak baik. Dia mengambil anaknya yang meninggal ini, ditukar ke sebelah, ke kamarnya ibu yang sebelahnya yang sama-sama juga punya anak. Nah, 2 ibu ini tidak tahu ibu yang kedua ini. Dia juga tidur nyenyak, anaknya ditukar, dia tidak mengetahuinya. Nah, pada keesok harinya
Ternyata tahu ibu ini melihat anaknya mati. Merasa bahwa ini bukan anaknya. Ibu yang kedua ini protes sama ibu yang pertama. Itu anak saya. Enggak, ini anak saya. Terjadinya percecokan. Karena mereka ribut, mereka tidak bisa diselesaikan dengan baik, tidak mau mengalah atau tidak ada yang mau mengaku, maka peristiwanya ini dibawa kepada Raja Salomo. Nah, ketika mereka dihadapkan ke Raja Salomo, mereka berdua sama-sama menghadap. Nah, ketika dia menghadap kepada Raja Salomo, mereka sama-sama mencurahkan permasalahannya masing-masing. Masalah-masalahnya itu disampaikan. Yang pertama mengatakan, ini anak saya yang saya jaga, nggak mungkin mati. Nah, lalu yang ibunya yang kedua mengatakan, ini anak saya, sebetulnya anak saya ini hidup, ini karena ditukar sama ibu ini. Terjadi percecokan. Ketika melihat percecokan yang cukup rumit, yang tidak pernah selesai, kalau kita tahu, mama kita kalau menasihati kita, pasti panjang. Mama kita kalau marahin kita, juga panjang ceritanya. Karena itu kita mau lihat ini sama mama. Seperti kalau mama berantem pasti menghebohkan. Nah, ini berantemnya di depan raja. Rajanya juga jadi bingung. Karena itu Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat yang Tuhan berikan, disitulah Raja Salomo tahu siapa sebenarnya, apa yang menjadi masalahnya. Nah, ketika itu Raja Salomo memperhatikan kedua ibu ini. Dari yang diperhatikan oleh Raja Salomo memperhatikan bahwa ada hal yang bisa tahu siapa yang berbuat, siapa yang menjadi ibu aslinya, siapa yang melakukan kesalahan. Di situ Raja Salomo bisa melihat. Tetapi untuk menjawab keraguan-raguan di dalam hal dia memperhatikan, ternyata Raja Salomo memanggil pengawalnya. Lalu dia mengatakan kepada pengawalnya, ambil pedang, penggallah bayinya untuk menjadi dua. Ketika raja ini mengatakan penggal menjadi dua, nah lalu ibu yang merasa dia sudah kehilangan anaknya, ibu yang menukar anaknya ini merasa senang. Lalu dia berkata, iya raja, silakan, boleh, boleh dibagi dua, boleh. Nah, itu ungkapan ibu yang merasa anaknya sudah mati, supaya sama-sama mati, sama-sama tidak punya anak. Sedangkan ibu yang kedua, dia merasa tidak boleh membunuh bayi ini. Kalau dipenggal pasti bayinya mati. Karena itu dia mengatakan kepada raja, biarlah ibu ini yang merawatnya. Biar anak yang diserahkan kepada saya yang mati, biar itu saya bawa. Nah, ketika ibu ini mengatakan demikian, Raja Salomo menjadi tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa ketika Raja Salomo memutuskan satu keputusan yang sangat luar biasa, hal itu menjadi satu pertunjukan atau peristiwa yang menjadi peristiwa yang sangat besar. Ternyata peristiwa ini dilihat oleh orang-orang Israel. Bangsa Israel pada waktu itu ternyata datang melihat apa yang terjadi di dalam istana. Yang terjadi perdebatan untuk menentukan siapakah ibu yang asli. Nah, ketika Raja Salomo memberikan perintah kepada pengawalnya dan melakukan tindakan itu, ternyata benar. Ibu yang benar mengatakan jangan dibunuh. Ketika ungkapan ini diutarakan kepada Raja Salomo, maka Raja Salomo mengatakan ibu inilah ibu aslinya, ibu kandungnya, maka anak ini berhak. Ketika ibu ini menerima anaknya, betapa senangnya, betapa cintanya seorang ibu itu kepada anak. Tidak ada seorang ibu yang benci sama anaknya. Tidak ada seorang mama yang tidak sayang kepada anaknya. Pasti mama itu sangat sayang. Mama itu rela berkorban sekuat tenaganya, pikirannya, mengurus apapun untuk anaknya, supaya anaknya itu senang, supaya anaknya itu berhasil. Nah, bagi kita, adik-adik harus juga menyenangkan hatinya mama. Jangan sampai bikin mama itu sedih, jangan bikin mama itu marah-marah, jangan bikin mama itu naik darah tingginya. Tapi kita semuanya harus sayang mama. Mama itu sudah bangun pagi-pagi ngurusi adik-adik, menyiapkan makan. Kalau adik-adik pergi belanja-belanja pasti minta makanan yang enak. Semua mama harus nuruti. Mama rela nggak makan buat anaknya. Karena itu kita mau belajar. Ketika ibu ini terima anaknya,
dia sangat sayang, sangat cinta kepada anak yang dikasihi. Nah, peristiwa ini ternyata membuktikan bahwa hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo menyebabkan tahu siapa yang benar, tahu siapa yang salah, siapa pelakunya, siapa yang bukan pelakunya. Jadi dengan hikmat yang Tuhan berikan, ternyata Raja Salomo bisa menjalankan perintah Tuhan, bisa menjalankan tugasnya, sehingga Raja Salomo bisa menyelesaikan kasus pertama sesudah dia minta hikmat kepada Tuhan. Nah, di sini kita boleh belajar, Raja Salomo boleh minta hikmat kepada Tuhan ketika dia menghadapi situasi yang baru yang dia tidak tahu. Demikian juga kita, adik-adik juga selalu minta berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita pun juga harus minta hikmatnya Tuhan. Nah, di tahun yang baru ini kita tahu kita menghadapi corona belum selesai. Berarti kita juga minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita supaya kita tidak salah, supaya kita tidak melanggar perintahnya Tuhan, kita tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini adik-adik boleh belajar dimanapun kita berada, kita selalu ingat Tuhan untuk selalu memberikan hikmatnya kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat Tuhan itu? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dalam hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita senantiasa untuk selalu takut akan Tuhan. Ada satu ayat hafalan yang adik-adik harus ingat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ke ayat hafalan ini adik-adik bisa hafalkan. Kalau nanti sudah hafal bisa dikirim ke Kak Dede, Kak Diastri, supaya nanti yang paling cepat dia yang dapat hadiah dari Kak Diastri. Nah, di sini kita mau belajar. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau menerima hikmat berarti kita mau terima didikan. Karena itu adik-adik, siapa yang di rumah yang diajar sama papa mamanya tidak mau dengar, berarti adik-adik tidak mau menerima hikmat Tuhan. Karena itu kita mau belajar untuk selalu menerima didikan, sehingga kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Adik-adik boleh main HP, tapi jangan lupa untuk berdoa. Adik-adik bisa mainan HP di HP-nya adik-adik, tapi jangan lupa membaca firman Tuhan. Di HP-nya adik-adik juga ada Alkitab. Jangan lupa adik-adik bermain terus, tapi adik-adik juga jangan lupa suka membaca firman Tuhan yang teratur. Main gamenya teratur, ya baca firman Tuhannya juga teratur. Sekolah kita juga pakai Zoom, pakai HP. Jadi semuanya harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa menggunakan HP yang diberikan papa mama kita untuk sebaik-baiknya. Jangan untuk main game terus, jangan untuk mainan game-game online terus, tapi kita juga untuk membaca firman Tuhan dari HP kita, belajar di sekolah juga pakai HP kita. Jadi kita harus berhikmat menggunakan HP kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menggunakan hikmat Tuhan dengan baik. Karena itu kita senantiasa boleh takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi satu perenungan buat kita, bahwa kita perlu hikmat Tuhan supaya kita tidak salah jalan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sangat cinta kepada kami, karena itu Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kami yang selalu senantiasa takut kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membawa kami untuk selalu melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati setiap pekerjaan dan usahanya, apapun yang dikerjakan dengan berhasil. Demikian juga Tuhan memberkati kami yang sekolah, memasuki semester yang baru. Tuhan juga memberkati kami, berikan kami semangat untuk sekolah, dan kami boleh menyelesaikan dan naik kelas dengan nikmat yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu.
Nah, hari ini adalah ibadah online pertama kita sepanjang tahun 2021. Bagaimana dengan tahun 2020 kalian? Bagaimana dengan tahun 2020 yang adik-adik sudah lewati? Nah, dalam setiap episode ibadah yang akan ditayangkan, kakak punya satu kegiatan yang mengajak adik-adik untuk berbagi catatan cerita sepanjang 1 tahun ini. Kira-kira 1 tahun ini ada berapa minggu? Hayo. Nah, di dalam setiap ibadah yang ditayangkan, kakak punya kegiatan yang adik-adik bisa berbagi. Dan ceritanya, catatannya bisa didengarkan teman-teman yang lain. Bukan hanya adik-adik loh, kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa berbagi. Ceritanya, catatan sepanjang tahun ini atau setiap hari yang dilalui bisa dikirimkan. Kemudian catatan harian kalian akan dibacakan di setiap ibadah online yang akan berlangsung. Nah, bisa nanti catatan hariannya akan dibuat drama, atau dibuat cerita pendek, atau film pendek, ataupun dibacakan. Nah, buat kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa bergabung. Bagaimana perasaannya lama tidak bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Juga adik-adik sekolah minggu lama tidak bertemu dengan teman-teman dan merindukan ruang sekolah minggu tentunya. Nah, kakak mengajak untuk kita bersama-sama bisa berbagi cerita dalam catatanku bersama Tuhan Yesus. Sepanjang 2021 ini kita akan menampilkan cerita kalian semua, baik adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu cerita kalian dan catatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.